bahwa kami tidak ada membangun gereja. Tempat itu adalah villa pribadi. Kami sedang Oke guys, salam sejahtera dan Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan mendengarkan kesaksian daripada ibu yang menjadi korban daripada penganiayaan atau perusakan villa yang menjadi tempat retreat di Cidahu, Jawa Barat pada tanggal 27 bulan Juni 2025. Dan ibu ini memberikan kesaksian apa yang terjadi ketika mereka ada di dalam persekutuan, ada di dalam kegiatan retreat remaja yang pada saat itu dilakukan di Cidahu, lalu kemudian didatangi oleh warga dan kemudian villa tempat di mana mereka beribadah dirusak. Kita akan melihat kesaksian daripada ibu ini. Bahwa kami tidak ada membangun gereja. Tempat itu adalah villa pribadi. Kami sedang mengadakan retreat dalam rangka liburan sekolah anak-anak. Jadi pada masa liburan sekolah anak-anak remaja dan anak-anak. Tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget. Karena tiba-tiba banyak juga dilemparan dan batu ya. Salib diangkat, dihancurkan. Saat itu kami memang keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. kebencian Dan pada saat itu kejadian begitu cepat sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian bahkan mereka, membawa mobil tas juga mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami pilih sampai masuk ke dalam mobil. Pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa mobil juga rusak karena mengalami trauma. Itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Jadi bagaimana kita bisa melihat bagaimana sikap mereka penuh dengan kebencian terhadap kekristenan. Padahal tempat yang digunakan itu bukan gereja, tetapi tempat di mana villa yang kemudian menjadi mengisi waktu libur. Jadi mereka retreat bersama dengan anak-anak sekolah. Dan kemudian apa yang terjadi? Warga di situ datang dan kemudian membuat onar dengan melempar batu, menurunkan salib, menghancurkan kaca, merusak semuanya. Dan kemudian apa yang terjadi? Anak-anak mengalami trauma, bukan hanya tempatnya, tapi mobil yang dikendarai semuanya dibuat lecet, dirusakin semua sama massa. Memang pada dasarnya kalau ajarannya mengajarkan tentang kebencian, pasti akhirnya akan seperti ini. Kalau memang di dalam ajaran agama mengajarkan tentang damai, pasti tidak mungkin akan terjadi seperti ini. Tetapi di dalam pasti yang mereka tanggapi adalah kebencian dan pembencian kepada orang lain. Itulah yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita lihat hasil yang ada terjadi adalah hasil daripada pengajaran yang tidak sesuai, yang mereka dengar adalah tentang kebencian. Dan apa yang dikatakan oleh Edis TV adalah sesuatu yang fakta-fakta dan benar-benar terjadi. Dan kita melihat di sini bahwa banyak anak-anak mengalami trauma. Sekarang siapa yang bertanggung jawab atas itu? Kalau ada yang sampai dengan tidak bisa ditangani dengan baik, siapa yang mau bertanggung jawab? Kalau bisa pemerintah Jawa Barat menindak tegas perilaku ini dengan tegas. Dan Pak Deddy Mulyadi, Kang Aing sudah pergi ke sana dan kemudian sudah tinjau langsung lokasi. Dan dia mengatakan bahwa perilaku ini harus ditindak tegas dan harus dilaksanakan dengan jalur hukum. Dan terima kasih untuk Kang Deddy Mulyadi yang sudah respon dengan cepat untuk hal ini. Kiranya Tuhan memberkati dan villa yang dirusak kiranya Pemprov Jawa Barat bisa bertanggung jawab dan kemudian bisa ini. Tetapi para pelaku harus ditindak dengan tegas. Dan orang Kristen kiranya dengan peristiwa-peristiwa ini kita bukan hanya dengan sungguh-sungguh mengasihi Allah, tetapi kita semakin menebarkan Injil, semakin melayani, semakin dengan kuat dalam pelayanan dan semakin teguh dalam memberitakan Injil. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.